Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel Multimedia RPL. Kali ini kita akan ngebahas tipe data bagian kedua, karena sebelumnya kita udah ngebahas beberapa tipe data namun kepotong. Oke. Dan next, kemarin kita udah belajar tentang char, integer, string, dan float. Masih ingat gak dari keempat ini apa? Ya, integer itu angka ya. Integer itu angka. Kalau char itu adalah satu huruf. Kalau string itu adalah sebuah kalimat. Ya, terus kalau float itu adalah angka namun angkanya itu ada koma ya kan, 1,5, 20,7 seperti itu. Nah, pada part 2 kali ini kita akan belajar tentang tipe data yang namanya boolean dan array. Boolean dan array. Langsung aja kita buka Visual Studio Code-nya. Oke, dan kita open folder di sini. Kita masukin folder yang sebelumnya kita udah pernah buat ya, belajar Python. Nah, di sini kita buat folder baru. Ya, bagian ketiga tipe data 2 gitu ya. Select folder. Kita pilih foldernya. Oke. Dan kita buat file baru di sini. Namanya tipe data.py. Oke. Kita silang aja, kita silang. Oke, kita pertama akan masuk ke boolean. Apa itu boolean? Nah, kalau misalnya sebelumnya itu adalah string itu berisi huruf, kalau integer itu berisi angka. Nah, kalau boolean ini isinya itu hanyalah true ya, atau enggak false. Jadi antara dua ini aja, true atau enggak false, antara dua itu aja. Nah, seperti misalnya gini, misalnya kita buat variabel namanya boolean 1, isinya adalah true. Oke, kita print boolean 1, terus kita save, terus kita run. Nah, keluar hasilnya ya, true. Hasilnya adalah true. Oke. Nah, terus boolean ini itu akan tampil atau akan digunakan ketika kita mengoperasikan operator pembanding. Operator pembanding itu apa aja? Seperti kayak misalnya ini nih. Ya, kita masuk ke operator pembanding ya. Pembanding. Itu ada apa aja? Itu ada lebih kecil dari, lebih besar dari, dan sama dengan. Oke. Ada ini, atau ada lebih kecil dari, terus lebih kecil atau sama dengan, terus ada lebih besar dari atau lebih besar sama dengan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, teman-teman di sini pasti untuk yang udah pernah SD ya, itu pasti udah pernah belajar lebih kecil dari, lebih besar dari. Seperti misalnya gini, print 5 lebih kecil dari 10. Nah, komputer ini akan ngebaca 5 ini lebih kecil nggak dari 10. Nah, 5 itu lebih kecil nggak dari 10, teman-teman? Benar ya? Benar ya, harusnya 5 itu lebih kecil dari 10. Nah, maka dia akan menghasilkan nilai true ya. Kalau benar, itu dia akan menghasilkan nilai true. Nah, tapi kalau misalnya salah, misalnya 5 itu lebih besar dari 10, nah, komputer nanti akan ngasih tahu bahwa hasilnya adalah false gitu. Atau misalnya seperti ini ya, sama dengan misalnya 20 itu sama dengan 19. Apakah angka 20 sama dengan angka 19? Enggak ya, harusnya beda ya. Maka dia akan menghasilkan nilai false ya. Itu adalah boolean. Oke, jadi yang teman-teman harus tahu, boolean itu isinya cuman true atau enggak false. Kalau misalnya true itu kalau benar, kalau false itu kalau salah. Oke. Itu dulu yang ditangkap. Boolean itu ada true dan false. Oke, sekarang kita langsung masuk ke array. Array. Apa itu array? Nah, array ini itu sebenarnya itu adalah seperti pembuatan variabel. Namun satu variabel ini bisa menampung banyak data.
tipe data yang bisa menampung banyak data. Contohnya kayak gimana? Misalnya kayak begini. Misalnya ada nama mahasiswa, namanya itu adalah Kamal, ya kan? Nah, terus ada lagi nama mahasiswa 2, namanya Raffi. Ada lagi nama mahasiswa 3, namanya Putra. Ada lagi nama mahasiswa 4, namanya Rizky. Bayangin ada 100 mahasiswa. Pasti akan sangat sulit ketika kita harus nulis semuanya satu persatu ya. Bener ya. Nah, makanya ada yang namanya array. Kalau array itu cukup menulis kayak gini. Nama mahasiswa, nama variabelnya nama mahasiswa. Terus kita kasih tanda buka kurung. Nah, kita masukin namanya. Yang pertama siapa? Kamal. Terus kita masukin koma. Kedua siapa? Raffi. Terus yang ketiga Putra. Yang ketiga Rizky. Oke. Nah, dengan array cukup menampilkan, cukup buat kayak gini aja. Kalau ada 100 ya buatlah 100, namanya sampai 100 gitu. Dengan array cukup kayak gini aja, nggak perlu nulis seperti ini. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya mau nulis seperti ini. Cuman kalau misalnya kita mau nulis nama mahasiswa kedua gitu ya, atau misalnya kita mau nulis di sini misalnya udah sampai nama mahasiswa 100 gitu. Misalnya namanya Bayu. Nah, gimana caranya mahasiswa nomor 1 sampai 100 itu ke print semua, akan tampil di sini semua? Gimana caranya? Nah, ribet ya. Makanya kalau array itu cukup nuliskan satu variabel, terus buka kurung, ya, terus namanya. Kalau ada data baru lagi kasih koma untuk ngasih tahu nih datanya beda. Terus Raffi, koma Putra, koma Rizky, lalu ditutup dengan tutup kurung. Nah, kalau udah begini, misalnya kita print nama mahasiswa. Oke, ini kita hapus ya supaya nggak error. Oke. Nah, kalau udah begini, tinggal kita print teman-teman. Kita run. Nah, dia akan menampilkan 4 nama. Dia akan menampilkan semuanya yang ada di dalam array itu. Misalnya kita nulis lagi, misalnya ada Dora, ada Rider, ada Hafiz, ada Farhan, ada Rahman, ada Zaki gitu ya. Ini kan banyak ya. Nah, kita cukup nulis kayak gini aja. Kita cukup print nama variabelnya aja dan kita run. Nah, dia akan ngeprint semuanya. Ya, dia akan ngeprint semuanya. Ini enaknya. Ini enaknya array. Dia bisa menampung banyak data. Oke. Nah, terus gimana kalau misalnya suatu saat kita, ini misalnya kita udah definisi ini nama siswanya ya kan, terakhir Zaki ya kan. Bentar nih kita work map dulu. Oke. Yang terakhir itu namanya Zaki. Nah, kalau misalnya kita mau nambahin nama baru di sini, itu gimana? Tanpa harus ngutak-atik data yang awal. Ada satu fungsi namanya append. Ya. Append. Ya. Misalnya Olaf. Ya. Nah, kalau misalnya kita print nama mahasiswa, kita lihat apakah ada nama Olaf di sini. Kita clear dulu. Ini di sini nggak ada ya, di sini nggak ada Olaf ya. Nah, kalau misalnya kita print, tuh muncul baru namanya Olaf. Ya, itu untuk nambahin data baru di dalam array. Nambahkan data baru di dalam array. Gitu. Itu menggunakan append. Oke, itu append. Terus kalau misalnya kita mau ngambil nama Kamalnya aja tanpa harus ngambil semuanya, kan kalau kita ngeprint nama mahasiswa, dia kan akan menampilkan semua data yang ada di dalam array nama mahasiswa ya.
dari Kamal sampai Zaki. Nah, tapi kita pengen nama Kamalnya aja yang tampil, atau kita mau ngambil nama putranya aja. Nah, itu gimana? Nah, caranya itu adalah kita menggunakan yang namanya indeks. Apa itu indeks? Indeks itu adalah suatu urutan ya. Suatu urutan data. Nah, indeks itu dimulai dari 0. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada pertama Kamal, kedua Raffi, ketiga Putra, keempat Rizky ya. Yang pertama Kamal. Nah, ini adalah urutan pertama Kamal. Nah, karena indeks itu dimulai dari 0, berarti Kamal ini itu urutan ke-0. Raffi urutan ke-1. Tuh ya. Nah, coba kita tulis. Nama misalnya sini ada Kamal. Kamal itu ke 0. Terus Raffi itu ke 1. Terus Putra itu ke 2. Rizky. Atau kalau misalnya nggak mau pusing-pusing, langsung minus aja. Kan kalau 0 tuh dari sini ya, 0. Nah, kalau teman-teman tulis minus 1, berarti dia akan ngambil data paling terakhir. Minus 1, minus 2, minus 3. Nah, misalnya kita terus di sini minus 3. Nah, kita run. Sekarang adalah Rahman. Ya gitu. Ini adalah tipe data array, teman-teman. Oke. Oke, jadi kesimpulannya adalah boolean itu sifatnya, tipe datanya itu adalah yang nilainya itu cuman true atau enggak false ya. Terus kalau misalnya array itu tipe datanya adalah yang bisa menggabungkan atau bisa menampung banyak data ya. Banyak data. Terus kalau cara penulisannya ya kan? Cara penulisan array itu dengan contohnya itu adalah misalnya nama variabelnya apa? Nama arraynya misalnya. Tinggal kita buka kurung, datanya apa? Misalnya 0, 1, 2, 3, 4 ya dan sebagainya. Oke, paling gitu aja. Nanti kalau misalnya teman-teman nanti ada pertanyaan, tinggal langsung tulis di kolom komentar. Nanti gua akan coba jawab. Hari ini kita cuma belajar tentang boolean dan array. Dan di next kita akan belajar tentang namanya percabangan atau if else. Oke deh. Nanti kalau ada pertanyaan langsung tanya di kolom komentar. Gak usah malu, gak usah ragu. Dan jangan lupa like, share, and comment. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. And see you di next video. Bye bye.